Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to week 13. Kali ini di kelas essay writing kita akan membahas tentang bagaimana menulis paragraph body atau writing a body paragraph. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memahami soal, bagaimana membuat introductions, khususnya background dan thesis statement. Nah, kali ini kita akan masuk ke paragraf kedua, ketiga, dan itu paragraf terakhir. Jadi, bukan hanya membahas tentang body paragraph, tapi kita juga akan membahas tentang bagaimana menulis conclusion. Nah, pembahasannya saya akan memberikan contoh essay, contoh soal essay yang secara tidak langsung ketika membahas essay ini akan memberikan gambaran apa sih bagian-bagian yang harus ditulis dalam body paragraph. Oke, di sini sudah ada satu pertanyaan, yaitu tentang many people join distance learning programs, for example, study material, post, TV, internet, and study at home, but some people think that it cannot bring the same benefit as attending college or universities does. Nah, pertanyaannya adalah, do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. Jadi kemarin yang sempat menanyakan bisa tidak pengalaman pribadi itu dimasukkan dalam essay? Jawabannya jelas bisa. Nah, bahkan di sini di soal ini ditulis secara langsung bahwa silahkan berikan your own knowledge and experience. Nah, jadi maksud pertanyaan di sini adalah mengenai distance learning program, yaitu belajar dari jarak jauh atau belajar di rumah. Which one do you agree? Do you agree or disagree dengan program distance learning ini dibandingkan dengan attending college or universities? Jadi dibandingkan kuliah secara tatap muka. Jadi intinya kita disuruh memilih setuju atau tidak setuju bahwa study at home itu fungsinya, benefitnya sama dengan attending college. Nah, setelah memahami soal, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat catatan-catatan kecil. Misalnya nih, kira-kira saya tidak setuju atau saya setuju karena bla bla bla. Kalau misalnya minimal harus ada dua alasan. Misalnya saya tidak setuju karena menurut saya pertama ini dan yang kedua karena ini. Nah, setelah adanya catatan itu akan memudahkan untuk menulis introduction. Nah, kita masuk ke introduction. Dua kalimat pertama ini adalah background. Sebenarnya background menjelaskan tentang bagaimana sih distance learning sekarang ini. Kondisinya dikatakan become widely popular, semakin populer, terutama setelah adanya internet dan lain-lain. Nah, dua kalimat menjelaskan tentang background. Kemudian satu kalimat terakhir itu menjelaskan berisi tentang thesis statement. Jadi ingat, di introduction itu dua hal ini yang paling penting yang harus ada, background dan thesis statement. Jadi minimal ada dua kalimat di introduction. Nah, thesis statementnya di sini adalah, despite a boom in home-based learning trend due to the technological advancement, it is not as much as beneficial. Jadi argumennya di sini adalah it is not as much as beneficial as attending a formal educational institute as far as I concern. Jadi si penulis berargumen bahwa meskipun home-based learning ini, yang study from home itu bagus secara teknologi, tapi manfaatnya itu tidak sebermanfaat dengan pertemuan secara tidak langsung atau attending a formal educational institute. As far as I'm concerned ini menunjukkan bahwa ini adalah opini daripada penulis. Jadi ini dengan kata ini bisa digantikan dengan in my opinion. Misalnya diubah di depan sini, in my opinion, despite bla bla. Oke. Jadi dia akan membandingkan kenapa
hadir secara langsung di kampus itu lebih bagus, lebih bermanfaat dibanding study at home. Oke, jadi paragraf pertama introduction sudah clear, jelaskan di sini dan bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke paragraf inti atau body paragraf. Jadi di introduction paragraf tadi di atas ini tidak disebutkan sama sekali apa alasannya kenapa hadir di kampus secara langsung itu lebih baik dibanding study at home. Jadi tidak dijelaskan kenapa, cuma dikatakan dia lebih setuju bahwa hadir di kampus itu jauh lebih baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di thesis statement itu tidak harus dituliskan alasannya, tapi yang penting adalah menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi di sini adalah do you agree or disagree? Ini yang paling penting. Jadi ini di thesis statementnya sudah menjawab bahwa dia tidak setuju bahwa memiliki manfaat yang sama. Nanti alasannya disebutkan di body paragraph. Nah, mari kita lihat body paragraphnya. Ada 2 body paragraph di sini. Memang dalam essay itu minimal 2 body paragraph, dan saya sarankan untuk mata kuliah ini untuk IELTS Writing Task 2 cukup 2 alasan saja. Nanti dijelaskan 1 alasan 1 paragraf. Jadi body paragrafnya ada 2. Oke, kita lihat body paragraf yang pertama. Seperti yang saya sampaikan di materi element of the paragraphs atau bagian-bagian dari paragraf, maka yang harus ada dalam paragraf itu adalah pertama topic sentence atau paragraph header, harus ada main topic, 1 kalimat utama. Ingat cuma 1 kalimat ya, topic sentence. Kemudian ada supporting sentences, namanya ini dari katanya saya supporting sentences minimal ada 2 supporting sentences, dan yang terakhir ada concluding sentence, jadi kesimpulan daripada paragraf. Itu 3 elemen penting yang harus ada dalam paragraf. Nah, kita lihat di sini alasan pertama body paragraf topik sentence-nya itu adalah ini bisa dibaca. To begin with, university education is not restricted to some textbook lesson, as it also focuses on creating an enlightened generation through a favorable environment where students learn to interact with each other, discover the diversity of cultures, and learn to face real life challenges. Ingat, ini cuma 1 kalimat ya, 1 kalimat tapi kalimat panjang ya. Kalau dilihat ini termasuk dari compound complex sentence mungkin ya. Jadi walaupun sangat panjang tapi cuma 1 kalimat. Dan ini sebaiknya ada dalam setiap essay. Maksud saya adalah ketika menulis essay harus memiliki tadi itu, harus ada compound, harus ada kompleks, harus ada compound complex sentence. Jangan kalimat simple semua. Nah, dan di sini bisa dilihat complex sentence-nya di topic sentence paragraf body paragraf pertama ini. Nah, maksudnya di sini adalah universitas tidak hanya terbatas kepada pelajaran textbooks, tapi juga fokus pada untuk mencerahkan generasi, enlightened generations, melalui lingkungan di mana student bisa saling berinteraksi satu sama lain, kemudian menemukan perbedaan budaya dan mempelajari real life challenge. Saya kira teman-teman bisa memahami sendiri bahasa Inggrisnya di sini. Jadi itu idenya yang tadi yang paling penting, bahwa kampus itu tidak hanya tentang textbook, tapi juga mencerahkan generasi. Ini kalimat main sentence-nya. Nah, kita lihat supporting sentence-nya. Supporting sentence di kalimat di paragraf ini ada dua kalimat ya. Oke. Dan jika saya mau deskripsikan lebih detail lagi, kalimat pertama ini, some video, script, and printed documents cannot teach the students how to use those in the practical world. Jadi ini adalah penjelasan
further lebih lanjut mengenai bahwa video dan printed documents itu yang kita dapatkan di online teaching, di study from home itu tidak bisa mengajarkan students tentang practical work. Kemudian ada kalimat keduanya itu, ini diberikan examples, ada contohnya. For instance, seseorang yang mempelajari skill online sangat susah untuk mengimplementasikannya di real world, di kehidupan yang nyata. Jadi supporting sentence ini ada dua kalimat, dan ini bisa dicontoh ketika kita menulis essay. Jadi satu kalimat itu bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat sebelumnya atau topik sentence-nya. Kemudian diberikan juga contoh ya. Jadi termasuk yang menginclude atau memasukkan pengalaman sendiri sebagai contoh, itu sangat diperbolehkan dalam essay. Dan yang terakhir, kalimat terakhir ini harus ada adalah concluding sentence. Cuma satu. Oleh karena itu, their poor performance in professional life is eminent. Makanya performance mereka dalam professional life itu sangat kurang, seperti itu kurang lebih. Dan ingat tadi harus ada topic sentence, supporting sentences, jadi bisa diberikan juga dengan contoh, dan yang terakhir adalah concluding sentence. Nah, begitupun dengan body paragraph yang kedua, polanya akan sama. Kita lihat, di sini idenya adalah, moreover, instructor have extensive experience in dealing with students from different background and modify the lesson according to the capacity of the students. Jadi idenya, main idenya di sini atau topik sentence-nya di sini adalah tentang modify the lessons berdasarkan kemampuan daripada students. Nah, ini bisa dengan mudah dilakukan di universitas atau face-to-face teaching, dibandingkan online teaching sangat susah untuk dimodify. Oke, kita lihat supporting sentence-nya. Kalimat pendukungnya di sini ada 3. Jadi di sini dijelaskan lagi lebih lanjut. This is completely missing in the distance learning method, and thus the single package its all model is less productive. Jadi single package fits all model ini yang biasa digunakan dalam online learning atau distance learning itu kurang produktif katanya. Kemudian ditambahkan lagi di sini ada contohnya. Di sini dijelaskan contoh. Taking an online course to learn play the guitar could be a classic example. Nah, ada contoh. Di sini juga tadi ada contoh. Kemudian ada penjelasan lebih lanjut lagi. Ada additional references. Jadi it's okay, bahkan lebih bagus jika teman-teman punya pengetahuan mengenai references, misalnya hasil penelitian, hasil sebuah studi, itu bisa dimasukkan untuk mendukung argumennya. Oke. Nah, di sini dimasukkan a recent study by University of Sussex reveals that bla 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 bla. Ini ada hasil penelitian untuk mendukung argumennya. Tentunya ketika menulis secara langsung, misalnya ketika tes IELTS, penelitian ini tidak harus dipaksakan karena tidak pernah melakukan searching sebelumnya di Google. Like you never done any research or googling about the topic. Makanya ini tidak harus ada dalam IELTS, essay IELTS Task 2. Tapi if you have one, itu lebih bagus. Nah, apalagi kalau misalnya nanti saya kasih tugas finalnya, bisa dikerja di rumah dan you have 5 days untuk mengerjakannya, ya silahkan mencari tambahan referensi di internet. Tapi dengan cara tadi itu, dengan cara di-acknowledge kalau merupakan hasil penelitian, harus disebut penelitian dari siapa, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah concluding sentence. Ini di concluding sentence cukup panjang lagi, dijelaskan bahwa taking distance learning course for blah 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 or how to cook questions can be useful for many, but this can never be alternative to education. Jadi dia menyimpulkan lagi bahwa ini tidak bisa menjadi alternatif dalam pendidikan.
ketika diterima melalui di kampus.